Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini bisa melanjutkan kembali untuk materi kita tentang kaidah fikih yang kelima atau bagian terakhir, kaidah fikih yang wajib atau usul atau asal dalam pembahasan kita, yaitu al-'adatu muhakkamatun, ya. Al-'adatu muhakkamatun. Al-'adatu muhakkamatun. Adat dipertimbangkan di dalam menetapkan sebuah hukum, ya, adat. Jadi misalnya adat itu kebiasaan yang dilakukan oleh secara umum, ya. Nah, jadi materi ini kita dengarkan lebih awal atau diperdengarkan lebih awal atau dipelajari lebih awal agar nanti ketika bertemu di kelas tatap muka itu langsung membahas kepada diskusi aja lagi, ya, tidak lagi membahas secara detailnya. Nah, maka perlu kalian atau kawan-kawan itu catat resume materi yang sudah disampaikan hari ini, ya, supaya nanti ketika pembahasan tematiknya ini sudah jelas, tinggal kita kembangkan aja lagi dalam kehidupan sehari-hari atau diskusi pertanyaan jawaban, ya, insya Allah. Yang pertama mengetahui kaidah, kedua dasar hukumnya, ketiga perbedaan antara adat dan uruf, sama-sama adat dan kebiasaan. Kemudian contoh-contoh dan bagaimana penerapan cabangnya. Jadi asalnya yang seperti ini, cabangnya bagaimana nanti, ya. Nah, al-'adatu muhakkamatun ini memiliki arti bahwa suatu keadaan adat dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menentukan hukum ketika tidak ditemukan dalil syar'i. Artinya kebiasaan yang digunakan di masyarakat itu menjadi sebuah hukum jika memang pada prakteknya data hukum tersebut tidak ada dalil syar'inya. Namun tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Misalnya, adat kami Pak di sini betewah, di sini Pak adat bila nyembelih kambing itu harus ditombak. Apabila ada seperti ini kami melakukan sistemnya dengan cara dipukul. Nah, itu bukan adat yang baik. Oke. Nah, namun tidak semua adat yang bisa dijadikan sebagai sumber pijakan hukum itu dijadikan sebagai dalil, ya. Jadi tidak semuanya. Nah, ada kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dipahami. Jadi berdasarkan sikap juga tidak semuanya juga bisa kita katakan bahwa ini adat kami ini harus kami laksanakan jika ini seperti ini bla 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 gitu, ya. Jadi kalau kita artikan secara gampangnya adat yang tidak bertentangan dengan norma syariat Islam itu selesai. Itu paling gampang cara mengetahui adat itu bahwa itu adat atau tidak gitu, ya. Nah, bukan seperti kita artikan adat kita, bukan bahasa Indonesianya adat tidak, tapi al-adah, al-adah itu merupakan sudah jadi kebiasaan di sana, ya. Misalnya gini, kebiasaan kita menggunakan sarung, ya, atau tapih, ya. Di masyarakat Indonesia itu pakai tapih, atau Malaysia, beberapa Bangladesh, India juga pakai tapih. Nah, ada beberapa tempat yang mengklaim tapih itu mirip dengan pakaian perempuan atau rok perempuan, ya. Maka dikatakan sebagai tasyabuh atau menyerupai dengan perempuan. Nah, setelah diperkenalkan adat kita itu menggunakan tapih bagian daripada untuk ibadah itu adalah pakaian laki-laki, maka orang-orang akhirnya paham, oh ternyata adat di sini menggunakan tapih sebagai sholat, alat sholat, dan tidak dijadikan sebagai mirip dengan rok perempuan. Jadi tidak tasyabuh bin nisa gitu, ya.
Nah, eh, dari mana dasar hukumnya? Ya tentu dari nilai-nilai norma yang berjalan selama ini gitu. Sudah terjadi yang terjadi dilakukan iya terjadi di masyarakat gitu ya disebut dengan istilah adat ya atau kebiasaan budaya dan lain sebagainya ya. Nah, Imam Syafi'i menyatakan bahwa dilihat dari bentuknya ini penting Anda harus pahami bahwa adatul amah yang sifatnya umum itu tidak berbeda dari peran waktu, tempat dan keadaan seperti kebiasaan untuk makan, minum, khawatir, gembira, itu sudah biasa ya. Nah, ini yang menjadi fakta bahwa adat kami kan makan tangan kiri, kan tidak bisa. Adatnya yang dipakai adalah berdasarkan dasar hukum syariat, misalnya menggunakan tangan kanan gitu ya. Nah, bagaimana jika adatnya di sini menggunakan pengeras suara untuk memanggil azan ya? Nah, karena memanggil azan itu sifatnya adalah menyaringkan suara, maka menggunakan kiasan bahwa suara nyaring itu dengan menggunakan toa itu diperbolehkan ya. Pak, adat kami Pak di kami pakai hayya 'alas shalah bertambah hayya 'ala apa gitu misalnya ya. Itu udah benar gitu ya. Itu bukan adat namanya, tapi merusak daripada bertentangan dengan syariat ya. Nah, yang kedua adat yang memang berbeda ya, pakaian, rumah, sebagainya gitu. Nah, Pak, di rumah kami, Pak, biasanya salib itu kami pasang biasa aja, ditempel di dinding, kenapa? Kami kadang anggap itu Kristen dan sebagainya. Nggak bisa. Ya, tapi karena orang menganggap jika pian ke rumah seseorang ada salib dan sebagainya, orang menganggap, oh ini berarti agamanya Kristen gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Sama ketika kita orang Muslim, misalnya menggunakan kalung. Laki-laki bekalung. Nah, adat kami, Pak, di wadah kami itu bilangnya kamu kan bekalung ya. Tapi ketika itu ada dijadikan sebagai umum, secara banyak, maka ternyata kalung itu digunakan hanya rata-rata untuk perempuan. Maka tidak dibenarkan bahwa laki-laki pakai kalung gitu ya. Apalagi bonel atau tindik dan sebagainya. Tapi kan Pak keren, nah ini masalahnya. Ya, bertentangan dengan syariat. Nanti akhirnya dianggap orang seperti menyerupai dengan perempuan gitu ya. Nah, Ibnu Nuzaim menyebutkan bahwa ungkapan dari apa yang diterpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat perangai yang sehat. Ini secara dasar berulang-ulang ya dan diterima ya oleh secara fakta dasar yang sehat ya. Artinya jika dikatakan ini adat tapi bertentangan dengan syariat, ada bertentangan dengan kebiasaan yang lainnya itu tidak benar juga ya. Nah, ini yang dimaksud dengan istilah adat ya. Bagaimana dengan uruf? Uruf secara bahasa berarti satu keadaan. Ya. Sedangkan uruf secara istilah yaitu apa? Apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal menjadi biasa dan berlaku menjadi sebuah umum. Ya, contoh. Arti muhakamah adalah putusan hakim dalam pengadilan menyelesaikan sengketa. Jadi kalau kita artikan adat itu adalah kebiasaan yang sifatnya terus menerus, sementara kalau uruf itu sudah dikenal ya dan dilakukan terus menerus sebelumnya gitu ya. Nah, sementara hukum, muhakamah artinya hukum gitu ya. Nah, bukan berarti setiap adat kebiasaan itu dapat diterima karena ya tidak semua sesuai dengan syarat juga ya. Dan uruf tersebut sudah menjadi masyarakat dan ketika akan dijadikan hukum itu sudah menjamur, sudah menyeluruh menggunakan itu ya. Darinya khudil afwa amr bil urfi wa 'anil jahilin, jadilah engkau maaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling dari orang-orang yang bodoh. Wa asyirun nabil ma'ruf. Sampai selesai. Al waznu waznu ahli Makkah wal mikyalu mikyalu ahli Madinah. Nah, ini juga dikatakan adat nih ya. Kebiasaan orang Madinah menggunakan timbangan Madinah ya sudah pakai timbangan Madinah. Sama kayak kita di Indonesia, timbangan yang digunakan untuk mengukur botol literan bensin itu apa? Nah, maka botol itu jadi sebagai 1 liter atau 1 botol, beda. Jika Anda menjual bensin 1 botol, ya harus padahi, tidak lengkap atau tidak full. Ya, ada daerah beberapa tempat yang mungkin bepadahnya, tapi ada juga yang kada bepadah gitu. Ya. Bagusnya bepadah ya, supaya tidak ada dusta ya, atau tidak ada yang namanya mengurangi timbangan. Ya, 1 liter ya ternyata faktanya tidak sampai 1 liter botol tersebut gitu ya. Atau dijual per botol ya ternyata faktanya tidak sampai sebotol, malah kurang 2 jari atau 3 jari dari botol yang dijual gitu ya. Marahul muslimun hasanah wa indallahi hasanun. Apa yang disangkakan orang muslim itu baik, maka juga menurut Allah juga dikategorikan baik. Ini artinya adat yang tidak bertentangan dengan syariat ya. Tidak ada dalil yang melarangnya, tidak ada dalil yang mengharamkannya.
maka bebas saja. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني استعوذ فلا أطهر فأفادع الصلاة فقال لا إن ذلك رق ولكن دعي الصلاة فقدر الأيام التي كنت تحيدين فيها ثم تسيل وصلي. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Fatimah binti Abi Hubaysh berkata, Nabi SAW berkata, saya ini berada dalam kondisi haid yang tidak berhenti, apakah saya harus meninggalkan sholat? Maka Nabi menjawab, tidak, itu adalah darah penyakit. Jadi darah haid itu adalah adat kebiasaan perempuan maksimal 15 hari. Lebih pada 15 hari masih keluar darahnya, maka bukan darah haid. Maka dikategorikan darah penyakit atau darah yang lainnya. Maka diwajib sholat. Tapi tinggalkanlah berdasarkan hari yang telah engkau biasa menstruasi, kemudian mandilah dan sholatlah. Jadi kalau memang aku aja biasanya mensnya 7 hari, perempuan ya bukan aku lakian. 7 hari ya udah hitung aja standar 7 hari gitu. Nah, lebih pada itu mungkin beda sedikit 1 atau 2 hari, tapi lebih pada itu tunggu sampai 15 hari. Ya. Hari ke-16 tidak lagi dikatakan darah haid gitu ya. Itu ngarannya berdasarkan kebiasaan adat perempuan menghitung menstruasi, nifas atau yang paling panjang adalah masa-masa hamil ya. Nah, ini yang akan berlaku nanti pada kebiasaan perempuan ya. Nah, bisa lah Pak kalau misalnya lu minum obat pelancar haid supaya cepat-cepat tuntung atau pemenahan haid supaya kada haid. Nah, ditahannya 2 hari, ampi haid ya, asalnya main pulang hitungan 2 hari. Nah, ini akan akan larinya ke permasalahan talak ya. 3 kali suci itu bagaimana? Dia akan mempercepat 1 bulan bisa 3 kali suci. Kalau berasumsi mensnya berhenti dengan minum obat kemudian keluar lagi. Nah, itu bisa dikategorikan. Tapi tidak, adatnya tidak boleh seperti itu. Adatnya adalah biasanya 15 hari ya maksimalkan saja. Tapi kalau 7 hari selesai ya tidak apa-apa gitu ya. Nah, apa perbedaannya? Yang kedua perbedaannya ya. Adat itu proses akumulasi ya. Nih. Jadi, adat itu merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang. Setelah itu terjadi lawas, maka menjadilah uruf kebiasaan. Itu gampang ya, cara mengingatnya gampang itu aja. Adat perempuan pasti mens ya. Kebiasaannya mens itu berapa? Nah, urufnya adalah sebanyak mungkin ada yang 5 hari, 7 hari, 10 hari, bahkan 15 hari. Lebih pada 15 hari menurut adat perempuan itu tidak lagi darah haid. Jadi Imam Syafi'i sudah diteliti ke beberapa perempuan berapakah lamanya mens tersebut. Nah, itu ya. Ini bisa dijadikan skripsi bagi kawan-kawan yang ingin skripsi, mengukur batasan salah satu kuru ketika perempuan ditalak oleh suaminya berdasarkan adat dan uruf perempuan masyarakat Banjarmasin. Nah, teliti itu. Tanya semua Banjarmasin perempuan, ambillah 10 sampel di Banjarmasin Timur, sampel di Banjarmasin Selatan, Barat, pakai Google Form aja. Minta bantu pakai WA. Tolong Bu, bisalah bantu lu ini jawaban ini. Dan sini aku biasanya mensnya 3 hari suci. Jadi kalau diukur rata-rata perempuan Banjarmasin itu berapa kali sih mensnya satu bulan itu berapa kali? Ada yang 3 hari selesai. Ya, itu kan dihitung nanti bisa diukur rata-ratanya. Ya, kajian kualitatif tidak apa, mau kualitatif juga tidak masalah. Tapi kualitatif lebih bagus karena dia lebih bertanya ya. Pakai Google Form saja, tidak apa. Wawancaranya wawancara tertutup namanya. Ya, tidak. Maaf, wawancara tertulis namanya. Jadi wawancaranya dituliskan, jawabkan. Wawancara tuliskan, jawabkan. Pakai tulisan juga ya. Nah, jadi setelah akumulasi aktivitas, jadilah kebiasaan muncullah namanya uruf setelah itu. Ya. Boleh Anda bikin nanti karangan nanti ya. Jadi ada tugas akhir itu yang
Ya mungkin akan meneliti per satu kaidah menjelaskannya, ya. Per satu kaidah itu menjelaskannya, baik pakai dalilnya, baik pakai hadisnya, dan diketik ulang, bukan mengkopas dari materi ini, tidak. Tapi Anda mencari materi itu sendiri dengan konteks praktek dari hukum yang Anda dapatkan di masyarakat. Ya. Contoh, tentang membaca waktu zikir pada waktu pagi dan petang. Kan tidak ada waktunya itu kapan, pagi itu jam berapa sampai jam berapa. Nah, maka menurut para ulama mengatakan bahwa waktu pagi itu sejak setelah subuh sampai sebelum zuhur. Dan petang itu setelah asar sampai maghrib. Ya. Nah, ini udah jadi kebiasaan. Zikir pagi ya. Jam berapa pagi itu? Habis sembahyang subuh kah atau sebelum subuh? Oh, jar masyarakat kami nangaran pagi itu ya habis subuh sampai. Itu bang sore bang, nangaran sore itu ya habis asar sampai maghrib. Nah, itu ngartinya kebiasaan. Oh, dia. Muamalah, bunga bank. Meskipun ada khilafiyah dan ada bunga bank, tapi ada yang mengatakan bunga bank itu riba dan ada yang mengatakan bunga itu adalah bukan riba, tapi kita ambil yang sifatnya riba saja. Meskipun pada prakteknya itu adalah bagian biaya administrasi. Dan itu menjadi adat yang telah disepakati baik Bank Indonesia. Namun demikian, sepakat bahwa hukumnya haram. Ya, jangan dipagat nih karena biar Bapak Anwar boleh membolehkan riba tidak. Itu konteksnya perbedaan pendapat kayak di barat gitu. Nah, aku ada beberapa rekan-rekan yang kuliah di barat juga, ketika mereka menabung itu ya pasti istilahnya bukan flower, bunga bank itu bukan flower bank ya, ada bahasa lainnya ya. Maka istilahnya itu disepakati bahwa itu sudah tidak dibenarkan lagi. Maka bagaimana menyikapinya? Ya silakan Anda nabung di bank konvensional di luar sana, di barat atau di mana saja yang tidak ada bank syariahnya, tapi hitung berapakah nominal yang didapat selama setahun itu. Kemudian keluarkan, niatkan sebagai sedekah atau hibah atau hadiah atau infak ke jalan Allah. Buat jalanan kah, kesan pesantren kah, kesan masjid kah, meskipun yang ulama yang ihtiyati atau ulama yang sangat-sangat berhati-hati jangan dibikin untuk ibadah aja sih, bagusnya duit riba itu dijadikan gesan jalan raya, gesan pagar, yang di situ tidak ada untuk ibadah. Khawatir karena kalau secara hakikatnya itu orang koler beribadah ke sana karena kebanyakan duit yang haram. Ya, tapi kita akan mengambil dari itu ya. Tapi terserah pihak. Tapi kalau aku berpendapat pribadiku kalau misalnya ada duit-duit yang sifatnya haram itu jangan dibuat ke apa ya untuk ibadah. Jadikan aja pagar kah, jadikan aja untuk jalanan nukar pasir, jalanan umum gitu ya. Untuk kemaslahatan umum lah intinya ya. Ya, kami pun tidak memungkiri juga tentu pasti ada bunga bank itu pasti ada di rekening-rekening yang memang sifatnya bank-bank konvensional ya. Keluarkan saja tidak masalah kalau ingin dikeluarkan dalam bentuk hadiah atau sedekah atau infak. Nah, karena sifatnya qat'i, maka sifat dari riba, khamar dan sebagainya itu sudah dipastikan haram. Jangan lagi dipikirkan lah. Ada bang dulu berdebat ya. Siapa aja menurutkan ya kalau misalnya riba itu halal. Ya aku mengambil yang ketat digin. Aku kadang mengambil pendapat yang lemah, aku mengambil yang ketat bahwa riba itu sudah sifatnya haram. Tidak diapa-apain lagi. Halallahu bai'a wa harramur riba. Udah selesai. Ya, jangan dicari-cari dalil sekira membolehkan itu jangan. Jangan membiasakan kita mempermudah hukum atau apa ya bisa dikatakan itu hukum yang sudah dipastikan ya. Nah, itu pendapat yang ini ya. Bidang siasa, calon daerah, dan ada bangkar memberi uang 100.000. Begitu juga Umar kepada masyarakat. Maka pemberian uang ini dianggap adat bukan sah. Pemberian uang tersebut merupakan gantian supaya mereka bukan kerja. Jadi gini, ada yang akan naik jadi calon pemerintahan atau DPRD atau DPR. Kemudian membagi-bagikan duit untuk mencoblosinya dengan alasan ini adat kebiasaan kami. Ya. Kalau adat itu dijadikan sebagai bagian daripada hukum, jawabannya salah. Ya, kenapa? Karena pemberian uang ini tergolong suap,
menyuruh mencoblos ulun. Nah, apakah mereka yang melakukan coblos-mencoblos ini dengan dalih sembahyang hajat atau sejenisnya dikategorikan juga suap selama dia tidak mengatakan tolong pilih aku, maka tidak masalah. Tapi kalau ada embel-embel tolong pilih aku dengan duit 100.000 rupiah di amplop dalih sembahyang hajat, ulun lebih sepakat kada mengambil. Karena ulun pikir minta minta coblos pang atau menyuap untuk mencoblosnya pang kayak itu. Tapi kalau membari-bari aja ya ada masalah. Karena pemilihan mulai bahari kan sini tuh bilanya hari akhir bulan pasti bawa makanan mulai bahari dah. Nah itu kada suap tuh. Kebiasaan Sidin sudah. Sidin tiap bulan pasti bahasa sedekah 100.000 rupiah ke fakir miskin. Kada suap. Kenapa? Memang kebiasaan Sidin. Nah itu jadi kebiasaan dan jangan dijadikan alasan bahwa dengan alasan ini aku memberinya sebagai adat, memberinya supaya disuap upah. Nah, tapi kalau misalnya upahnya memasak, ya dibayar lah. Meskipun yang makanan itu gak sah menyuap orang, tidak. Tapi kita mau upah orang yang memasak itu tetap ada upah ngarannya, ya. Bukan suap, upah tetap. Harinya hujan, mudah-mudahan bisa didengar rekaman deh. Yang pertama isti'mal. Oh ya, jinayah tadi ya. Di Aceh menjadikan hukum jika berduaan dikategorikan khalwat ya, maka dicambuk. Nah, itu jika sudah berkumpul bagian milik berduaan bukan muhrimnya dicambuk. Pertama, istimalun nasi hujjatun yajibul amal biha. Apa yang biasa diperbuat orang banyak maka menjadi hujah yang wajib diamalkan. Ya. Membeli perabot rumah tangga dalam bentuk furnitur, maka wajib pengirimannya jadi tanggung jawab. Ini udah kebiasaan, karena diambil lagi. Membuat pakaian ke tukang jahit. Semua orang tahu jika kita menguncok pakaian itu pasti jadi baju kena. Maka banang, jarum, itu sudah jadi kebiasaan. Itu sudah bagian daripada upah paketan. Innama tu'tabaru 'adatu idza taradat aw ghalabat. Adat yang dianggap menjadikan pendahulu hukum itu adalah adat yang terus menerus ya. Contoh, aku aja berlangganan sor kabar tiap hari. Nah, udah kebiasaan nih. Ya. Maka jika ini antar itu otomatis tiap bulan ternyata akhir bulan kadang bayar apa aja aku kan pada berlangganan koran lagi jar tadi bisa. Karena pada prakteknya sebelum itu Pia sudah melangkap tanda tangan bahwa bekerja sama untuk minta antari koran selama 1 bulan. Ya. Sama menyewa mesin ya sepaket, nyewa mobil, nyewa motor ya semua tanggung jawab ya, rusak pun biar tanggung jawabnya ya. Yang ketiga al-'adatul muqtarratu fi nahiyatin hal tanzilu 'adatuhum manzilat syarti fihi suwarun. Apakah suatu keadaan itu berbeda pada tempat? Ya tentu beda, maka itu menjadi sebuah aturan ya. Menggunakan barang orang lain tanpa akad, ini sifatnya biasa masyarakat udah biasa, adalah kami kan biasa aja. Tapi ada juga yang di Banjarmasin menggunakan akad ya. Bukanlah juallah. Maka bagi masyarakat Banjar bila kada bakat itu kayak kada sah. Nah ini menjadi kebiasaan berbeda dari kebiasaan yang lainnya, meskipun antara din masuk daripada kategori akor ridho dalam jual beli ini. Kami jar bila berhutang pasti berlebih. Nah, jika itu disebutkan di awal, maka janji, ngarannya riba. Tapi kalau tidak disebutkan di awal, ya kada riba. Karena sifatnya dia membayar hutang dan lebihan itu dia anggap bagian daripada memberikan terima kasih. Tapi kalau berjanji di awal, kada boleh. Tapi kan pada kami udah jadi biasa aja. Bila berhutang itu pasti berlebih bayarnya. Selama kada disebutkan janji, ya ada masalah. Tapi kalau Bapak ada itu berjanji, ya udah. Dikategorikan Anda melakukan riba haram. 2 pendapat. Ya. Meskipun pendapat yang paling tepat adalah mu'tabar hukumnya tidak haram. Kenapa? Karena tidak ada syarat, ya. Tidak ada syaratnya. Menggadaikan barang, jika menggadaikan barang tanahnya aja, ya udah silakan.
PPKB-nya aja ya silakan, tapi jangan dipakai. Nah, kebiasaan kami Pak bilangnya bohong majar, gadai bohongan, tanah itu digadaikan dan boleh dipakai. Maka yang menggadaikannya makai pajar. Nah, ada boleh nih. Kenapa? Karena gadai itu sifatnya hanya memberikan jaminan, tidak boleh dipakai. Tapi Pak, kebiasaan kami ada bisa karena syaratnya bertentangan dengan aturan pegadaian. Nah, yang digadaikan apa? Mobil. Apa yang digadaikan? BPKB. Maka BPKB disimpani, mobilnya diparkirkan, tidak boleh dipakai. Kenapa? Kalau dipakai nanti nilai jual mobilnya akan tuh turun gitu ya. Nah, mungkin itu dulu sampai separohnya. Nanti kita lanjutkan nanti separohnya minggu depan karena sudah cukup banyak materinya. Takut nanti lupa dari dasar pengertian, dalil, hukum-hukumnya, kemudian contoh-contoh sampai nomor C. 3 kaidah dulu. Nanti lanjutannya adalah kaidah selanjutnya ya. Nah, itu nanti kawan-kawan juga akan punya tanggung jawab, tugas akan saya berikan masing-masing menganalisa satu kaidah fikih. Apa kaidahnya nanti akan dibagikan. Mungkin setelah pertemuan selesai kita akan libur. Nah, nanti libur itu tugas kalian mengerjakan tugas akhir. Dan masih dalam suasana Ramadan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan minta maaf jika ada salah dalam pembelajaran, mohon maaf lahir batin juga untuk kalian berkata. Jangan lupa diklik like-nya boleh, kemudian subscribe bagi yang belum, karena kelihatannya aja nama-namanya gitu ya. Dan sebenarnya bukan suatu kewajiban, harus santai punya kawa, tinggal klik kan gratis ya, klik. Karena belum sampai nih, aku ada kawa live streaming di YouTube, harus rekam dulu. Jadi kalau memang sudah nanti bisa live streaming YouTube kan gampang tinggal itu. Karena pakai di Instagram aja Pak, karena rekamannya kada kawa banyak lawas ya, dan terkawa lawas hilang. Nah, kalau di YouTube kan bisa simpan, jadi amal jariah untuk dinantikan. Tapi kadang kawa sampai nih, karena subscribernya kada sampai lagi jar buat YouTube-nya. Harus sampai sekian, baru bisa live streaming. Kalau sudah live streaming kan gampang. Tidak perlu buka Zoom lagi, tidak perlu buka Google Meet lagi. Tinggal aku rekam, bagi yang kawa hadir silakan, bagi yang kada kawa silakan dengarkan rekamannya nanti. Dan kawa diulang-ulang. Nah, itu tujuannya. Kawa diulang. Kalau Google Meet tidak kawa diulang. Zoom juga kada kawa diulang. Nah, tapi kalau direkam ini adalah suatu ikhtiar, harus kuedit lagi, kurapikan lagi, kuupload lagi ya, waktunya lama nih, bahkan 1 jam kadang baru uploadnya itu. Demikian, jazakumullah jaza. Silakan diklik subscribe-nya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.